Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Min Sandi. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektroindustri. Di sini saya ingin menjadi pengusaha, yaitu pengusaha toko sembako. Orang yang akan saya tiru ialah orang yang di kampung saya sendiri, yaitu Mas Eko. Saya akan menjelaskan profil dari Mas Eko. Mas Eko ialah orang perantauan dari Jawa, yaitu tepatnya di Purwokerto. Ia merantau kemari sekitar tahun 2012. Saya kurang tahu bulannya, katanya menurut wawancara saya, ia 2012 sudah ada di kampung saya. Dan ia pertama kali ya di sini ia mengembangkan toko sembako kecil-kecilan, yaitu menjual jajan-jajanan, kue, dan lain sebagainya, tetapi belum besar. Tahun 2013 ia sudah mengembangkan tokonya menjadi alat serba ada, tapi belumnya sempurna. Belum banyak yang ia jual juga, tapi sudah ada penambahan sedikit. Dan ia pun terus mengembangkan ide-ide gagasannya untuk menjual barang-barang yang lebih banyak, seperti baju, teko, atau alat-alat untuk bangunan sekalipun. Dari ide-idenya itu kemungkinan ia sukses itu berpeluang 70%, menurutnya. Dan ia terus mengembangkan idenya dengan menjual berbagai jenis barang yang tidak ada di kampung ini. Contohnya seperti super part motor atau super part mobil. Dan sampai sekarang ini sudah menjalani dari 2012, sudah menjalani hampir 9 tahun lamanya, kurang lebih segitu. Ia sudah memiliki mobil angkutan dan 1 mobil pribadi. Menurut wawancara saya, ia berkata bahwa itu dibelinya dengan hasil kerja kerasnya sendiri selama toko sembako itu dibangun, dan itu murni dari toko sembako itu. Dia tidak membeli barangnya dari sini untuk dijual lagi, tetapi ia membeli barangnya dari luar kota, seperti kota Medan, Rantau Prapat, seperti itu kan. Ia memikirkan labanya dengan sangat detail. Contohnya, penghasilan dari penjualan super part motor ia kali-kalikan dapat berapa persen, dan segitulah labanya yang ia ambil. Dan modal awalnya dia tidak diambilnya, tapi dibelikan lagi untuk barang yang belum ada atau barang yang sudah habis. Modal dia itu dibagi dua. Maksud saya, laba ia dibagi dua, yang setengahnya ia ambil dan setengahnya lagi untuk ide gagasan yang ia ingin beli suatu barang yang tidak ada di sini. Seperti itu. Ia tidak terburu-buru untuk membangun tokonya. Sudah hampir 9 tahun ini, baru tahun inilah ia ingin membangun tokonya lebih besar. Jadi biaya yang ia dapatkan itu tidak sia-sia untuk membangun toko, tapi tokonya itu yang disusun rapi sebagaimana kedai toko itu bisa muat untuk barang-barangnya. Dan ia tidak memperbesar toko, tapi ia cuma menambahi bagaimana barang itu tidak mudah rusak, tidak dikembalikan, dan tidak membuat ia rugi. Oleh sebab itu, saya akan mencontoh ia. Yang satu, laba akan dibagi dua, dan yang satu, hasil laba tidak digunakan untuk yang tidak perlu, gitu ya kan. Lalu tidak lama ia memikirkan itu,
memikirkan mobil angkutan dan mobil pribadinya, ia membeli lahan di sekitaran sini. Sekarang lahan ia udah hampir sebelasan hektar. Kenapa bisa begitu? Dia itu sangat memikirkan labanya. Laba yang ia hasilkan itu tidak untuk yang tidak ia perlukan, seperti membeli tanah yang lahan kosong atau membeli ruko. Ia mengumpulkan laba itu untuk yang penting-penting saja, misalnya membeli mobil angkutan dan mobil pribadi untuk dirinya sendiri. Setahun sekali ia pulang ke Jawa dan ia tidak memikirkan rugi, karena orang sini, orang kampung ini maksud saya, sudah kebiasaannya ketika hari raya Idul Fitri akan berpergian jauh. Kampung ini akan kosong karena tidak ada orang di sini dan tidak ada juga pembeli yang akan membeli ke tokonya. Jadi ia sangat memikirkan itu, walaupun itu peluangnya yang sangat kecil untuk dia pulang ke Jawa, tapi ia sangat detail memikirkan itu. Menurut wawancara saya, ia di sini sudah puluhan tahun dan ia tidak mencari konsumen atau mengajak orang lain untuk berbelanja kepadanya, tapi ia menunjukkan bagaimana usahanya itu maju dan produk-produknya yang dihasilkan itu bagus dan produk-produk yang dibelinya itu tidak mengecewakan. Banyak orang yang berdatangan ke toko dia bukan karena dia mengajak atau dia mengiming-imingi, tapi orang sendirilah yang datang ke tokonya dengan sendirinya, dengan hasrat hati yang ingin membeli ke toko itu. Jadi dia di sini sudah 9 tahun lamanya. Lalu ya pertama kali datang kemari ia sudah menikah dan ia sudah mempunyai 2 anak selama di sini. Pertama datang kemari ia sudah menikah tapi belum mempunyai anak, dan selama 9 tahun di sini ia mempunyai 2 anak, 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Menurut saya ia sudah menjadi orang sukses. Karena apa? Karena ia mempunyai ladang belasan hektar maksud saya, dan ia mempunyai toko sembako yang lumayan besar. Pada saat tahun ini ia sudah ingin membangun tokonya lebih besar, karena menurut wawancara saya labanya sudah mencukupi untuk membuat ruko atau toko yang lebih besar. Jadi harapan saya ingin seperti dia. Tetapi harapan saya ingin seperti dia dan ingin bertujuan untuk membangun desa ini lebih besar. Dan harapan saya lagi, saya ingin membuat toko di desa ini, tapi bukan toko seperti ia yang miliki, semua serba ada. Saya ingin memiliki toko kelistrikan untuk rumahan, wayar-wayar atau sebagainya, dan kelistrikan untuk industri khususnya. Ya, tujuan saya agar desa ini lebih maju, lebih menjadi desa yang terbaik dan menjadi desa kebanggaan bagi saya sendiri. Ini tanah kelahiran saya, jadi siapa lagi kalau bukan saya yang akan membangunnya lebih maju lagi, dan supaya desa ini mendapatkan yang terbaik dari pemerintah atau mendapatkan yang terbaik dari kerja keras saya sendiri, supaya desa ini mendapatkan jaringan, karena belum ada jaringan. Jadi pertama kali saya akan membuat desa ini mendapatkan jaringan. Ya, cukup sekian video dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kegugupan atau kesalahan kata dari saya.
Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.